Corona, kita semua ngeri ya dengan virusnya. Tapi sebenarnya ada ancaman lain yang membuat kita semakin menderita. Ancaman apa itu? Sampai sekarang aja, satu dunia tengah mengalami resesi ekonomi yang membuat perekonomian mengalami krisis parah. Dari pegawai swasta sampai pegawai negeri sipil, semua harus merasakan potong gaji dan was-was soal kepastian kerja. Lihat ke kiri kanan pun, ribuan bahkan jutaan orang menjadi pengangguran sekarang. Gak cuma buruh pabrik, tapi insinyur, manajer, sampai CEO pun semua kehilangan pekerjaan. Tidak sampai itu aja, perdagangan dunia pun terhambat karena banyak melalui proses ini itu atau bahkan tidak ada pasokan sama sekali, bikin banyak industri pusing gak karuan. Dan itu semua faktor pendorongnya adalah gara-gara corona. Tapi intinya yang jadi pertanyaan adalah, akankah ekonomi dunia kembali pulih seperti sedia kala? Ataukah ekonomi dunia akan hancur di hadapan pandemi corona? Mungkin informasi ini membuat kita semakin ngeri untuk menatap masa depan. Tapi itu lebih baik, karena kita tahu pahitnya, maka kita akan mencari solusi terbaik daripada damai diam dalam tipuan belaka. Lalu, apakah peran pemerintah dalam menanggulangi dampak virus corona terhadap perekonomian bangsa? Pertama kali setelah dibentuk, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menjabarkan siasat kerjanya. Ada 5 program yang diluncurkan sebagai upaya menekan angka penularan COVID-19 dan menanggulangi dampak ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan ada 5 program kerja yang telah disusun. Program ini dibedakan sesuai dengan tema pekerjaan yang harus dirampungkan. Kelimanya adalah Indonesia Aman, Indonesia Sehat, Indonesia Berdaya, Indonesia Tumbuh, dan Indonesia Bekerja. Indonesia Aman antara lain diperlukan adanya akselerasi dari PCR, pelacakan, dan karantina, serta targetkan 8 daerah merah orange menjadi kuning dan hijau. Kemudian persiapkan masyarakat aman dalam hadapi pilkada untuk 270 daerah di tahun 2020 dan persiapan distribusi obat, vaksin antibodi dalam 1 tahun ke depan. Selanjutnya untuk Indonesia Sehat diperlukan langkah percepatan layanan rumah sakit, penyediaan alat kesehatan, dan obat-obatan di dalam negeri. Kemudian transformasi sistem kesehatan perlu dilakukan, termasuk pada tubuh BPJS Kesehatan. Lantas untuk Indonesia Berdaya ada mendorong penyaluran bansos, program padat karya, kartu prakerja, subsidi gaji, penyaluran kredit modal kerja, dan penjaminan pemerintah dengan prioritas UMKM termasuk penyaluran 12 juta bantuan ke UMKM sebesar 2,4 juta agar tepat sasaran. Kemudian ada Indonesia Tumbuh. Pemerintah punya tugas untuk meningkatkan kinerja ekspor dan mendorong perekonomian khususnya di level mikro. Demi mewujudkan target perbaikan perekonomian nasional ini, pemerintah meluncurkan slogan Beli Produk Indonesia demi mendorong konsumsi terhadap produk lokal. Program ini antara lain Menteri PUPR akan membeli karet dari perkebunan rakyat dan akan dicampur untuk penggunaan aspal, dan Kemenperin akan melakukan pembelian untuk bahan baku berbagai industri kecil dan menengah. Semoga bumi kita cepat pulih dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Jangan menyerah, karena dalam kesulitan pasti ada kemudahan.